Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Albayudi, mahasiswa program studi Bimbingan Muslim Pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan membuat simulasi konseling karir dengan tema mahasiswa bingung memilih profesi setelah lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan saya adapun sebelum kita di sini sebelum kita memulai baiknya saya ingin sampaikan dulu bahwa dalam kegiatan kita ini terdapat beberapa asas seperti kerahasiaan, keterbukaan, dan kesusilaan. Nah, jadi semua yang kita sampaikan atau kita bilang di sini itu akan kita jaga kerahasiaannya dan saudara kerja bebas menyampaikan pendapatnya maupun perasaan apapun itu yang dirasakan. Di sini sama-sama menjaga rahasia. Dan apakah saudara kerja bersedia mengikuti proses ini? Baik Pak, saya bersedia. Coba kerja ceritakan dulu nih, apa sih permasalahan yang membuat kerja menjadi sangat-sangat bingung terkait karir kerja. Jadi saya ini kan sudah mau lulus ini Pak. Nah, saya itu mau melanjutkan suatu hal gitu Pak. Misalnya saya sebenarnya ingin bekerja untuk langsung bisa membantu orang tua saya. Tapi di lain hal juga saya pengen lanjutkan studi karena saya ingin menambah wawasan. Saya bingung Pak. Jadi saat ini kerja rasa bingung nih, masih kadang-kadang lulus karena beberapa pilihan yang sama-sama menarik nih dan menjadi beban juga buat kerja karena ada bekerja dan ada juga nilai kuliahnya lalu juga menseleksi disiplin. Baik, jadi sekarang ini hal apa yang membuat kerja itu jadi lebih bingung lagi? Nah, jadi kan saya itu Pak bingung sekali kita memilih nih salah satu mau buka atau melanjutkan studi. Antara keduanya itu saya takut salah pilih. Nah, di satu sisi saya ingin cepat membantu orang tua saya mencari penghasilan, satu sisi lagi saya ingin berkembang dalam hal kognitif. Saya paham bahwasanya kerja ini membantu keluarga sekaligus tetap mengembangkan kerja. Itu membuat Anda bekerja merasa berada di antara kebutuhan yang cukup tinggi. Nah, apa sih perasaan kerja ketika memikirkan kedua hal ini? Gimana perasaan kerja? Nah, perasaan saya itu ya saya kadang bingung Pak, juga pengen sekali gitu. Nah, itu Pak. Wajar kalau dia merasa demikian karena keputusan karir memang merupakan keputusan yang cukup besar dalam kehidupan seseorang. Nah, sekarang boleh nggak kalau saya ingin mengenal kerja lebih jauh tentang diri kerja? Apa sih mata kuliah yang paling kerja sukai selama kuliah itu? Nah, di kuliah sendiri itu Pak, saya suka mengobrol sama teman saya, suka berinteraksi dengan teman-teman saya cukup menghargai dosen-dosen saya suka berorganisasi, apalagi di sana saya mendapatkan pengalaman, dapat pembelajaran juga, dan
banyak hal lain. Itu alasannya. Karena menarik dari apa yang mungkin dia bilang barusan. Nah, selain itu kegiatan apa yang sering Firja ikuti di kampus Lalu? Nah, saya dulu pernah ikut organisasi Pak. Di sana saya banyak punya teman, saya punya wawasan luas, saya punya pengalaman sebagai seorang yang ada di organisasi tersebut Pak. Baik, kalau melihat pengalaman tersebut, menurut Firja nih apa kelebihan yang mungkin dia miliki? Nah, saya itu cukup mudah berkomunikasi dengan orang lain Pak, dan saya suka membantu ketika ada teman yang memiliki masalah. Itu jadi merupakan potensi yang sangat baik dalam bentuk pelayanan ataupun hubungan sosial. Nah, dalam posisi karir terdapat teori Holland ataupun RIASIG yang menjelaskan bahwasanya pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh minat dan kepribadiannya. Berdasarkan cerita Firja tadi, saya melihat kecenderungan tipe sosial, yaitu individu yang senang membantu orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, memberikan pelayanan. Apakah Firja merasa gambaran tersebut sesuai dengan Firja? Menurut saya itu cukup sesuai Pak. Jadi beberapa profesi yang sesuai dengan tipe sosial antara lain ada guru BK, konselor, psikolog, kerja sosial, HRD, maupun profesi pelayanan masyarakat lainnya. Jadi menurut Firja, profesi mana nih yang menurut Firja sendiri paling menarik antara beberapa profesi yang saya sebutkan tadi? Saya sukanya itu jadi guru BK Pak, sama juga pengen jadi ASN. Bagus. Itu pilihan yang baik dan sejalan nih dengan minat serta kemampuan yang Firja miliki. Nah, jika tujuan Firja adalah menjadi guru BK atau ASN, maka ada beberapa langkah yang Firja dapat lakukan. Yakni yang pertama, menyelesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Yang kedua, mengikuti pelatihan, seminar yang dapat meningkatkan kompetensi Firja sendiri. Yang maupun yang ketiga ialah mulai menggali dan cari informasi mengenai peluang kerja dan informasi ASN yang berkaitan dengan bidang bimbingan tersebut. Yang keempat adalah membangun pengalaman organisasi ataupun kemampuan komunikasi sebagai bekal karir. Gimana menurut Firja mengenai langkah-langkah yang tadi? Menurut saya itu udah cukup bagus Pak. Saya mengerti dan paham apa yang Bapak jelaskan dengan baik. Jadi dari hasil hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kebingungan yang Firja alami itu muncul karena adanya beberapa pilihan setelah lulus nantinya. Jadi setelah dilakukan eksplorasi, terlihat bahwa Firja memiliki minat yang kuat pada bidang sosial dan pelayanan, sehingga profesi seperti guru BK ataupun ASN di bidang pendidikan menurut saya itu cukup sesuai dengan potensi yang Firja miliki. Bagaimana perasaan Firja setelah melakukan mengikuti sesi? Perasaan saya setelah berkonsultasi dalam sesi ini sama Bapak itu cukup lega, sebenarnya syukur saya mendapatkan penjelasan juga pengarahan serta penerangan atas apa yang saya bingungkan selama ini. Alhamdulillah, semoga hasil diskusi kita hari ini dapat membantu Firja dalam merencanakan masa depan yang lebih baik. Semoga dengan
sedikit sesi kita berbagi cerita tidak ini akan bekerja menunjukkan hasilnya di depan. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada juga atas keterbukaannya selama proses ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak, saya senang bisa berkontribusi Melalui simulasi konseling karier ini saya belajar pentingnya keterampilan mendengarkan aktif, empati, dan eksplorasi diri. Saya juga belajar menerapkan teori Holland dalam membantu klien mengenali minat dan potensi karirnya. Kesulitan yang saya hadapi adalah menjaga alur konseling tetap natural. Kedepannya saya akan meningkatkan kemampuan bertanya dan membangun konseling yang lebih baik. Sekian tugas simulasi dari saya. Mohon maaf bila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.